Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu materi dari ilmu ma'ani, yaitu al-istifham. Al-istifhamu huwa talabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qablu wa dhalika biadatim min ihda adawatihi. Istifham adalah mengharapkan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu tanda dari beberapa tanda-tandanya. Tanda-tanda istifham adalah yang pertama hamzah, yang kedua hal, yang ketiga ma, yang keempat man, yang kelima mata, yang keenam ayyana, yang ketujuh kaifa, yang kedelapan aina, yang kesembilan anna, dan yang kesepuluh kam, dan yang kesebelas ayyun. Tanda-tanda istifham ditinjau dari hal yang diharapkan. Yang pertama adalah untuk menghendaki tasawur pada suatu kondisi dan menghendaki tasdik pada kondisi yang lain, yaitu hamzah. Yang kedua, untuk menghendaki tasdik saja, yaitu hal. Yang ketiga, untuk menghendaki tasawur saja, yaitu tanda istifham yang selain dari keduanya tersebut. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama istifham hamzah. Tanda dari istifham hamzah adalah salah satu dari dua, yaitu tasawur dan tasdik. Tasawur adalah mempertemukan makna yang mufrad. Contohnya, Aliyun musafirun am Sa'id? Apakah Ali yang pergi atau Sa'id? Dalam contoh tersebut, diyakini bahwa yang pergi itu adalah salah seorang dari mereka berdua. Namun diharapkan ketentuan dari salah satunya. Oleh karena itu harus dikhususkan jawabannya. Lalu dikatakan Sa'id. Tasdik ialah menunjukkan terjadi atau tidaknya nisbat antara dua perkara. Tasdik ini banyak terjadi pada jumlah fi'liyah. Contoh, Ahdharul amir, apakah raja telah datang? Contoh tersebut butuh penjelasan tentang tetap dan tidaknya nisbat. Istifham hamzah dalam kondisi ini dijawab dengan na'am atau la. Dan dua, istifham hal. Istifham hal hanyalah untuk menghendaki tasdik saja, artinya untuk mengetahui terjadi atau tidaknya nisbat. Contoh, Hal ja'al amir, apakah raja telah datang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan na'am atau la. Istifham hal ada dua macam. Yang pertama basitoh, adalah istifham untuk meminta pengertian tentang adanya sesuatu menurut kenyataannya atau tentang tidak adanya. Contoh, Halil khillul wafi maujud, apakah ada kekasih yang setia? Yang kedua, murakkabah, ialah istifham hal untuk meminta pengertian tentang ada atau tidaknya sesuatu karena alasan tertentu. Contohnya, Halil mirrihu maskun, apakah planet Mars itu ditempati? Yang ketiga adalah istifham ma dan man. Istifham ma ditetapkan untuk menanyakan suatu yang tidak berakal, dan dengan istifham itu dimaksudkan untuk yang pertama menjelaskan isim. Contohnya, mal asjad, apakah asjad itu? Dalam menjawabnya dikatakan innahu dhahab, sesungguhnya asjad adalah emas. Yang kedua adalah menjelaskan hakikat. Contohnya, Masyams, apakah matahari itu? Maka dalam menjawabnya dikatakan annahu kaukabun nahari. Sebenarnya matahari adalah planet siang hari. Menjelaskan sifat seperti ma Khalil, bagaimanakah Khalil? Dalam menjawabnya dikatakan tawilun au qasirun, tinggi atau pendek. Istifham man ditetapkan untuk menanyakan atau menghendaki tertentunya orang yang berakal. Contohnya, man fataha Misra, siapakah yang menaklukkan negeri Mesir?
Yang keempat adalah istifham mata dan ayana. Istifham mata digunakan untuk minta pengertian dan menghendaki tertentunya masa, baik masa lalu ataupun masa yang akan datang. Contohnya, mata tawallal khilafa Umar, kapankah Umar mengambil alih jabatan khalifah? Sedangkan istifham ayyana digunakan untuk menanyakan dan menghendaki pengkhususan masa yang akan datang. Contoh, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Yang kelima adalah istifham kaifa, aina, anna, kam, dan ayyun. Istifham kaifa artinya bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Contoh dari firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat? Yang kedua, istifham aina artinya di mana, adalah untuk menanyakan tempat. Contohnya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Aina syurakaukum, di manakah sembahan-sembahan kamu? Selanjutnya yaitu istifham anna, artinya bagaimana, untuk menanyakan. Contoh dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Selanjutnya adalah kam, artinya berapa, untuk menanyakan kalimat yang masih mubham atau samar, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kam labistum, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Selanjutnya istifham ayyun, artinya manakah, untuk menanyakan dan menghendaki perbedaan antara salah satu dari dua hal yang berserikat dalam satu urusan yang meliputinya, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyul fariqaini khairum maqama, artinya, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya? Alhamdulillah, sekian penjelasan saya tentang istifham. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.